Kapan datang Bali? Kemaron. Nah, itu yang membuat suasana jadi cair. Saya ingat apa sih bilang itu. Kalau di leg kedua tidak diperkuat Dopaman ini, juga akan kesulitan. Karena secara materi, secara teknis, Madura juga bukan tim dengan materi yang tidak bagus. Hampir semua lini bagus. Tapi sekali lagi, sepak bola bukan di atas kertas. Di atas lapangan. Di atas lapangan. Dan itu semua bisa terjadi. Ojo kuwatir. Nek mungsune ngegolno siji, awake dhewe loro. Nek mungsune ngegolno loro, awake iki kudu telu. Penyerang nasional. Nah, itu. Iku gak titipan ta iku. Wah. Titipannya mungkin titipan sing kuwasa Mas. Oh iya, ini bener Pak. Titipan sing kuwasa Mas. 89 itu polusin. Kalau menurut saya yang dihajar dulu waktu itu fisiknya sama dengan Sintayong sekarang. Kenapa? Sepak bola sekarang tim yang bukan Sintayong sampai 90 menit pemain masih bukan. Hari ke-8 ke 10 ya dulu sate. Kita ngopo itu. Suka goreng. Iya dong. Langsung betul. Ini fakta ini fakta Pak. Jadi memang hubungan antara klub dengan timnas dengan pelatih itu harus baik. Karena apa? Ono timnas mergo klub dan pemainmu dari ini kok. Kecuali kan pemain luar negeri kabeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bal-balan dulur. Apa ya? Apa nih? Salam bal-balan. Oh, salam. Apa jawabannya, Bu? Salam rek. Iya. Leng balik. Sekian wae mulai ya apa ki awake dhewe kan wis ping pira iki ping 3 iki edisi ketiga. Jadi episode ketiga. Awake dhewe kan wong anyar dadi kudu kandhani. Iya tuh. Dan saiki aja kuwatir awake dhewe ketekan dulur teko waduh iki. Kapan datang? Kemarin. Ini enggak tahu ini gunanya apa. Oh, Bapak coba bola lawas ini. Bal-balan lawas iki muncul yang ngene iki. Jadi saya ingat Pak Jamil kalau ngomong, "Ya apa kabarnya? Kapan tuh, Rek?" Kemarin. Ini ketika saya PON tahun 89. Waktu itu di Jakarta, manajernya waktu itu asisten manajernya Pak almarhum Ali Makam. Ya, ketika dia dari Surabaya terus datang ke asrama haji di Jakarta. Kapan datang Bali? Kemaron. Nah, itu yang membuat suasana jadi cair. Saya ingat apa sih bilang itu. Ya, selamat datang Abang Coach Mustaqim. Siap. Nah, iki awake dhewe nyebute iki pelatih papan atas. Ya, no, karena gak ono papan bawah, papan atas. Mantan pelatih Persebaya Surabaya, asisten pelatih Persebaya Surabaya. Ya, pernah asisten. Wah, saya Indonesia. Saya Indonesia dijelajahi sampai Abang Coach Mustaqim iki. Ya, apa kabar Coach? Alhamdulillah baik Pak Jamil. Ya, terima kasih saya diundang ke ngopibareng.com. Iki sajane aku wis suwe, cuman gak tau dijak. Oh iya. Kayak iki itu kok. Sedik. Awalnya saya duwe Pak Sedik. Bah. Kapan bayar sampean kan gitu. Tak delok, "Loh, seri A seri A gitu. A+ training internasional tapi dukure suasana Timur Tengah. Kapan tuh? Saya siap Pak Marut. Saya bilang gitu, Pak, terus diangkat sama Pak Sedik. Senin, Pak, siap insyaallah kalau tidak ada udur. Ternyata sekarang real team Bisa datang. Alhamdulillah. Ya, seperti biasa saya didampingi oleh Cak Sedik CS ya. Ludruk. Iki Bal-balan Ludruk. wartawan Senior top. Seri A+. Wow, sing di lapangan pinggir tapi. Pinggir lapangan ya. Lapangan pinggire. Top iki iki wartawan iki. Main nang ndi kon? Nang lapangan kon ndi? Iki pinggire sebelah. Masih masih di. Alhamdulillah, Pak. Terus apa? Bal-balan apa? Askring itu masih ono sih? Udah enggak ada, Mas. Oh, sudah enggak ada ya? Iya. Karena es kemeringet. Kemeringet. Serius kemeringet ya. Dulu kan asal kemeringet namanya. Ini termasuk pemain pajak. Wah, kelas. Spesialis penalti, Pak. Alumni. 100% penalti gol. Ini enggak tahu itu. Ini cerita Mas Alumni loh, Bapak. Masalah itu sinam. Iya. Tapi itu setelah biar tahu kan.
Mas yo askring iki sudah nggak ada. Bal-balan ini luwi-luwi ini sih ono askring. Askring sih seminggu ping loro gitu. Saiki bendino ra delok. Iku seminggu 8 dino balan ping 8. Pak Sedik sehat ya. Alhamdulillah. Agak kusut Pak Sedik ya. Agak kusut badannya. Ya iku bapak ping 8 ya, Pak. Iya. Aku sebenarnya dulu gemuk Pak Sedik. Ya, ada lagi Mas Alif yang tidak asing lagi di Ngopi Bareng TV Bersama Sang Mafia. Sepak bola Indonesia. Mas Alif sing Jamil. Iya. Sing duruani. Nah, kita akan membahas seputar sepak bola Indonesia terutama. Karena seperti sang Pak Sidik sampaikan kemarin sama kita bahwa ya apa Pak Jamil iso tak sampean nerbak apa itu juara Liga Indonesia. Ya angel. Karena terbukti kemarin Liga Championship ya toh seri Liga 1 seri 1 itu finalnya adalah Madura United melawan Persib Bandung dari Pak Siti Persib Bandung. Persib Bandung. Nah, ini di luar prediksi kita. Kemarin kita mencanangkan finalnya Borneo FC melawan Persib Bandung. Ternyata berubah. Artinya sekarang perebutan juaranya adalah Bali United melawan Persib Bandung. Nah, ini Madura United melawan Persib Bandung. Ini sangat menarik sekali menurut saya karena orang Madura United itu siapa itu? Materinya apa? Nah, sekarang orang sudah berubah lagi karena banyak sekali persoalan, banyak sekali masalah di dalam internalnya, mulai dari presiden klubnya ada bermasalah, kemudian sampai dianggap sponsorship di labelnya itu ada semacam money laundering. Nah, tetapi yang terjadi secara teknis adalah sekarang Madura United hampir menjadi kampion, ya toh. Kalau di sana ada Manchester United, di sini ada Madura United. Dan yang menarik lagi, saya melihat kemarin di bajunya itu, sponsorshipnya itu warung Madura, karena dia empati dengan kondisi saat ini, yakni warung Madura yang lagi ada lagi dididik sama kementerian itu, sehingga dia melakukan bukan protes ya, empati itu tadi, empati menjadi warung Madura. Nah, itu gambaran Jokowi. Saiki gambaran jero nih. Kira-kira Pak Siti dhisik apa kira-kira yang menjadi perhatian dari tampilan dua tim ini? Ya, kata Pak Jamil tadi benar Pak Jamil. Mungkin doanya para pemilik warung Madura yang membuat Madura United kuat Mas ya. Karena di atas kertas tapi dijawab bal-balan kan di atas rumput ya Pak ya, di atas kertas. Itu Borneo sing digolno Pak. Ya, karena pertandingan tadi malam sempat unggul, kemudian disamakan Borneo 1-1 dan Borneo sempat unggul 2-1. Kena penalti ya Pak ya, pakai VAR ya. Jadi tertawan karena di Inggris sendiri VAR mau dihapus, di Indonesia baru dipakai. Iya, lama sampai gini Pak. Ya, khawatirnya nanti lah Pak, kelihatan merek televisinya nanti teman-teman dan saudara kita di Madura gak gelem nonton TV ku. Iki TV sing ngrugekno awake dhewe iki, ngono Pak. Itu. Tapi memang pertandingan di luar dugaan. Kemarin kita prediksi Pak Jamil ya, yang lolos adalah Persib Bandung lawan Borneo. Nah, ternyata berubah. Unggul 2-1 ternyata di babak kedua berubah Pak, menjadi 3-2 di luar dugaan semua karena materi bermain di kandang juga. Dan sudah unggul dulu. Ternyata ada pembeda di situ si Malik Rizaldi ya Pak ya, pemain yang jadi perbincangan ini Pak Jamil. Diisukan mau dipanggil Sintayong nanti menghadapi
Irak dan Filipina karena posisinya sama dengan Witan Sulaiman itu. Sedangkan kalau Persib jauh lebih unggul dibanding Bali United. Walaupun di pertandingan pertama juga sempat rame Mas Amel. Sampai menit 90+9 nih Mas Amel ya. Dulu 90 paling plus 2 plus 4 ya, sekarang sampai 90+9 ya Pak. 99 ya. Baru bisa menyamakan dan akhirnya menjadi modal di Jalak Harupat. Oke. Secara teknis Coach Taki melihat dua tim ini kira-kira bagaimana peluangnya? Kalau saya sebagai pelatih saya lihatnya teknis. Ya. Sejak awal Borneo ini sebelum dia jadi juara reguler, memang trennya itu hampir sisa pertandingan dia menang terus, positif terus dan dia memang secara materi pemain sebelum beberapa pemain cedera ya. Yang terakhir dia menurun karena apa? Beberapa pemain inti yang menjadi andalan itu yang menghidupi yang bisa mewarnai adalah Wijaldum, satunya lagi yang dari Belanda, Lili Bali. Ketika saya sudah kelihatan ketika bermain di Madura di leg pertama Borneo, ketika tidak ada dua orang ini, permainan Borneo tidak seperti di awal-awal. Ya, memang dua orang luar biasa ya. Tapi terakhir ketika dua orang cedera, saya juga memprediksi kalau di leg kedua tidak diperkuat dua pemain ini akan kesulitan. Karena secara materi, secara teknis, Madura juga bukan tim dengan materi yang tidak bagus. Hampir semua lini bagus. Nah, itu yang membuat Madura bisa mengalahkan Borneo di kandangnya. Saya pun pertama memprediksi bahwa nanti yang akan final adalah dua tim Borneo dan Persib sendiri. Karena secara materi dan tren ketika sebelum Liga 1 berakhir itu dua tim ini bagus terus. Nah, kemarin saya juga kalah ini Borneo di kandangnya lagi, ya kan? Di kandangnya. Dan ini yang membuat orang akhirnya melihatnya dua tim yang akan bertanding final nanti itu saya pikir sangat mumpuni dan akan menarik. Karena dari segi materi per lini baik Bandung maupun Madura cocok lah untuk ini. Nek Persib ya Bu, Persib kekuatan sekarang ya Bu. Kalau Persib merata, artinya tim dengan begini Pak Jamil, tim kalau ada pemain di depan yang sangat mungkin bisa memenangkan pertandingan, itu pemain lini belakang, lini tengah itu sangat percaya diri bahwa tim gue ini menang. Contoh dulu ya ketika Persebaya misalnya ono Samsul Arifin, kan Samsul Arifin, waduh kasang gol, kan Samsul Arifin, ya kan gitu. Artinya orang di belakang itu sangat percaya diri, wis ono Da Silva, senang aja. Da Silva, terus ditambah lagi si Mas Kuklok, terus yang di sayap kiri, si kayak kiri kanan si siapa? Si Rio coba? Yang di kanan, yang di kiri yang Brazil. Rio siapa ikut tek? Yang Ciro Alves. Ciro. Itu sangat mendukung. Artinya lini belakang, lini tengah, lini depan itu sangat mendukung untuk Persib bisa menjuarai ya. Kalau dilihat dari materi pemain dan tren terakhir Persib Bandung itu sangat mungkin. Tapi sekali lagi sepak bola bukan di atas kertas. Di atas lapangan. Dan itu semua bisa terjadi. Ya. Oke, Mas Alif iki wartawan milenial iki, Pak. Waduh. Ya, jadi kaya dengan wawasan ya. Paling update. Paling update. Enggak juga, Pak. Oke, ya Pak, Mas Alif delok final Liga 1 ini. Sebenarnya gini, aku pengen tanya untuk sebagai mantan pemain dan juga mantan pelatih yang melatih tim besar lah. Format kompetisi pakai Champions Series itu perlu nggak sih, atau lebih baik regular series? Sebenarnya kan ini kan baru dan nggak umum sebenarnya di sepak bola ya, di liga-liga di Amerika ya, Liga Amatir. Kalau saya melihatnya sih karena Pak Erik ini kan senang basket. Oke. Ya, jadi basket itu kan ada playoff seri. Itu kemungkinan mengadopsi itu bahwa
biar kompetisi juga tambah panjang. Ini kan juga ada hubungannya dengan bisnis ya. Yang mungkin Pak Erik bisa akan membangun bisnis apa di sepak bola bisa tambah bagus. Tapi sebenarnya tidak umum. Juara reguler, juara juara satu umum dan sebagainya gitu. Jadi akhirnya apa? Orang bilang kok gak juara murni kan. Orang ada juara pemilu gitu. Tapi itulah artinya mungkin buat kita baru dan ya kita ikuti aja seperti apa. Yang penting pokoknya sepak bola kita bisa maju lah. Kita harapannya kan gitu. Tapi sebagai pelatih, gimana mengkondisikan tim dengan format kompetisi seperti ini, Coach? Kan tadi dengan Borneo sempat tracknya positif banget, tapi kemudian ketika pemain-pemain cedera, Wiljan Krim dan juga Lili Pali cedera langsung menurun, bahkan kemarin kalah lawan Madura. Itu bisa jadi kan sebenarnya pelatih kan sudah memperhitungkan bahwa nanti saya di kompetisi kita berakhir kita di nomor 1-4 lah katanya. Nah, kan ketika dia habis juara, mestinya dia harus sudah mempersiapkan bahwa nanti ada 4 tim lagi. Seharusnya dia sudah atur itu. Tapi kita kan nggak tahu bahwa pemain itu akan cedera dan sebagainya. Nah, itu di luar kemampuan pelatih kali itu. Misalnya nih pemain lagi bagus-bagusnya, terus pemain itu cedera, kita juga nggak tahu. Jadi bolongan yuyu itu kan sifatnya bukan teknis, itu kan non teknis. Jadi kalau non teknis kadang-kadang pelatih tidak bisa, tapi kesan teknis ketemu tim ini harus main yang saya demi ini, ketemu Madura model bertahan seperti ini dan sebagainya itu dia tahu. Ya, jadi diambil hikmah nek. Iya. Karena apa? Nek manajemen sajane wis males, ya lah apa ngaku juara. Ya toh, manajemen. Ini secara manajemen, secara bisnis juga. Enggak. Itu siji, yang kedua nama-namanya kontrak. Lho lah iya iku mau. Iku manajemen. Tapi sing bagian nyuci bal iki yo. Oh, iki seneng. Alhamdulillah. Benar. Itu salah satunya itu. Kita pun sebagai pelatih juga kadang-kadang yo sik ono nafas maneh gitu. Ya gitu. Dan PSSI belum memutuskan apakah format ini dipakai lagi atau enggak. Benar. Seperti kata Mas Jamil, apa Mas kemarin malaikat itu sama godek-godek. Sing belum pasti loh Mas. Lah iya, malaikat itu sampai godek-godek golek Indonesia iki. Sepak bola iki. Iya. Ya apa sih? Ya soalnya gak iso ditentukan. Jadi ini belum temporer Belum, Pak. Kalau itu tahu tergantung nanti negara-negaranya udah pasti nanti kompetisi juaranya ya pemimpin kelas nomor 1 sampai terakhir juara. Tapi kata Mas Jamil kemarin malaikat bingung ya sih. Janjeni bahwa ini terus terang terus sampai kompetisi tahun depan. Enggak, Pak. Jadi ono manajer meeting, persoalan-persoalan yang dihadapi. Makanya itu tidak ada yang pasti. Kalau saya Mas Jamil beda. Kalau saya yang pasti itu 3, Pak. Jodoh, rezeki, kematian. Berarti kompetisi kan gak pasti berarti, Pak. Berarti masuk apa berarti? Apa berarti? Belum pasti. Iku. Angel, Pak. Bapak Indonesia ya, Pak ya. Saya tahu lah, wingi ku Kak Sidik iki nggawe kaos Persib Bandung. Saya iki nggawe Arseto. Wah, iki legendaris legend iki. Oh iya, Arseto Solo ya. Iki koyo fanatik ya. kalah kayak Arsenal ya, yang Indonesia Arseto iki, Pak. Kono Arsenal, kene Arseto ngono lho. Ini klub yang sekarang sudah almarhum tanpa diketahui kuburnya, lagu dangdut ya, Pak ya. Saya waktu masih muda masih menangis. Ya. Ketika Bataki membela Mitra Sabang Metro. Arseto termasuk klub yang musim kedua kalah tama, Mas. Sampai bubar karena revolusi, bukan revolusi apa? Krismon waktu itu nyebut itu karena keluarga cendana ya. Itu banyak di teman-teman masih di termasuk yang sekarang dulu pernah tandem sama Batakim, Benny Van Brecken itu pernah jalan. Itu almarhum Ricky Yako. Oke, kembali lagi final tadi besok itu kan 2 leg ini. Leg pertama tanggal 26 sama 31 di Bandung sama 31 di Madura. Ya. Lah, ya apa presidennya Pak Sidik sing juara ya? Dari awal edisi kita Borneo lawan Persib, saya juaranya Persib. Kali ini kita punya Madura, juaranya tetap Persib. Oh ya, konsisten berarti. Konsisten, kita harus konsisten, Pak ya. Mas Amir.
Karena kalau saya melihat Pak Hakim ya, materi, kemudian kekompakan pemain, Persib itu tidak banyak melakukan perubahan. Dia masih mengandalkan David da Silva yang usianya tua tapi tetap masih tajam. Kemudian Ciro semakin berbahaya. Kemudian pemain pun persaingan sangat ketat. Mark Klok merasa bermain bagus di Persib, gelo Mas gak dipanggil Sintayong. Aku wis babalan enak tuh gak dipanggil. Iku Mark Klok. Mungkin juga kan gak ngombe kopi sing ditawarno Sintayong ya. Ngono wae. Gak kepanggil. Padahal Klok bintangnya. Dia kemarin 3 gol itu peran besar Mark Klok. Jadi memang kontribusinya sangat besar. Di Persib ya. Kemudian kedatangan kiper asing walaupun menyingkirkan Tejo Pakualam yang dulu hampir tak tergantikan juga pengaruh karena pemain ini dibawa langsung oleh pelatihnya si Bojan karena pernah bersama-sama di Malaysia. Jadi memang hampir susah istilahnya. Mau mencari celahnya cadangannya itu enak Mas Jamil ya. Podo pemain inti ambek cadangannya podo. Iya. Iku sing jenenge ambek Hakim iku nek ngelatih iku. Dadi pemain inti ambek cadangannya kudu podo. Kedalaman tim itu harus seimbang. Artinya ketika pemain itu misalnya sudah tidak bagus atau mungkin dia cedera, yang ganti pun tidak merubah skema. Untung ngomongin ngene pemain bola lho, Pak. Kedalaman duduk seumur ya. Jero. Ngomong kedalaman iki gak ono nang bal-balan ya. Duduk seumur ya. Ya Pak, kira-kira 2 pertandingan ini yang peluang besar itu ya sama seperti saya pun kalau saya melihatnya dari segi materi pemain, cara bermain ya. Dari segi finansial dan sebagainya Bandung ini sudah sangat luar biasa. Dukungan finansialnya bagus, dukungan penonton juga bagus, materi pemain hampir semua merata. Ya, jadi setiap lini baik dari kiper, tengah dan belakang. Pak Satya menyinggung soal kiper. Kiper itu apalagi sekarang ini yang main di mana? Di Bandung ini kan kiper asing. Mendoza. Ya. Kiper itu tidak bisa memenangkan pertandingan, tapi tongkrongan soal kiper itu sangat berpengaruh pada mental pemain yang di depannya. Ketika tengah, depan, belakang bagus, tapi kipernya merebut, kadang-kadang yang di depan di lini belakang mau overlap, mau build up, mau menyerang itu kipernya kok merebutnya di bahaya karena dia ada rasa takut gitu. Jadi ketika kipernya ini yang Pak Setan dibilang hampir tidak tergantikan Teja, sekarang ada kita lebih bagus lagi dan Madura juga pakai asing. Artinya apa? Betapa pentingnya posisi kiper sekarang ini ya. Hampir sama lihat tim-tim yang lolos dari 3 ini kan kipernya asing. Bali United, Madura United, Bali United kan kiper asing. Satunya Borneo kiper lokal. Artinya apa bahwa peran seorang kiper sekarang ini sangat menentukan juga. Dan itu dari segi teknis dari per lini Bandung lebih siap. Tadi kalau di depan ada siapa? Da Silva, di tengah ada Klok, di belakang ada siapa kalau jeneng Londo gitu ya. Itu Clippers. Ya, Clipper ya. Tapi di mana sama di Madura pun di depan ada asing sih. Itu ada di tengah Rivera bagus. Rivera Jaja. Itu bagus. Tapi secara keseluruhan Persib Bandung lebih merata. Tapi kebocok Pak nang Madura. Tak kira PP main nang Madura lho, Pak. Iya. Ono sing JPP-nya Portugal mirip ya, Pak. Iya. Popol gitu. Ya, jadi Bandung lebih berpeluang ya. Artinya yang sifatnya dari setiap lini dari lini ke lini merata. Madura bagus-bagus tapi tidak merata. Artinya ketika pemain itu diganti itu agak sedikit berubah. Dan ini sangat berpengaruh. Nah, waktu jenengan sebagai asisten pelatih Persebaya kan pernah menjadi pelatih 2 pemain Persib hari ini. Rian dan David da Silva. Nah, jenengan melihat mereka berdua di final gimana? Mental yang sudah dibangun sama di Persebaya itu mereka seperti apa sih sebenarnya
untuk membantu Persib Bandung. Dua pemain ini sangat berpengalaman. Artinya Da Silva itu apalagi dia sekarang ini ditopang dengan lini di belakangnya yang lebih kreatif, lebih istilahnya itu melayani. Ya toh, mau bola bawah, mau bola atas, mau soloran, dia bisa. Jadi Da Silva ini seorang striker yang kriterianya semua dapat. Dari segi speed dapat, dribble dapat, cuaca itu, kaki kiri kanan oke, heading oke. Apalagi kalau dia soloran one v one sama satu, udah pasti selesai. Ada ya itu kan. Jadi apalagi dia sekarang ini ada target 2. Selain dia juara ini, dia sekarang top skor. Ya, itu paling yang ada kesempatan untuk jadi top skor kan dia. Ya masih ada kans untuk bisa lebih lagi, ya kan. Rian ini pemain utility. Utility itu multifungsi. Yes. Ya toh. Sekarang posisinya dia di gelandang defense, gelandang bertahan. Ketika Bandung misalnya nih di belakang ada fullbacknya center backnya misalnya cedera, dia bisa ditarik ke belakang. Iya toh. Rian bisa menjadi penyeimbang. Menjadi apa ini? Timbangan. Balancing. Iya. Rian itu main bolanya simple. Simple itu artinya kanan bola itu. Ketika bola mau passing. Ya toh. Baik apalagi dia ini pemain yang lebih cenderung ke defense. Dia defense-nya kuat. Orangnya disiplin. Nah, itu saya pikir tidak ada masalah dengan 2 orang ini. Artinya sudah sangat berpengalaman dan tim yang diikuti tim besar. Jangan lupa tim besar tuh nggawa iki. Bukan, justru dengan dia pernah menjadi tim besar. Spirit sebesar itu. Apa sini? Percaya diri. Orang akan menganggap begini. Medurun sik tas ini. Ya, orang bilang dari si kalah tua. Ya, ada apa itu? Ada pepatah mengatakan begitu, ada si kalah tua si pengalaman Bandung. Artinya Bandung juga pernah juara dan dia untuk jadi juara sudah siap. Ya, cuma jangan lupa bahwa Madura pun kepingin membuat sejarah. Yes. Ya, nah, itu yang mungkin akan menjadi spirit bahwa Madura ini akan terbit dari timur. Juara baru terbit dari timur. Ya, itu saya pikir semuanya juga mungkin. Tetapi sekali lagi secara teknis memang di atas kertas Bandung lebih unggul. Itu. Ya, Cali. Ya kalau tadi kita berbicara pemain-pemain yang pernah jenengan latih di Persebaya, di Bandung ada 2, di Madura ada 3. Yes. Novan Setia, Satria Tama, dan Koko Ari. Ya. Nah, sebagai mantan pelatihnya mereka berlima ini bos, membandingkan para pemain ini siapa yang akan lebih siap, siapa yang lebih bisa membantu timnya jadi juara? Ya, kalau dilihat dari posisi ya, dari Satria Tama kan goalkeeper. Yes. Nah, sekarang dia cadangan, mungkin tidak bisa membela. Ya, yang kedua Koko Ari ini pemain back. Sebenarnya dia asli back kanan, ya, tapi karena itu back kiri. Artinya bukan spesialisnya dia kan gitu. Koko Ari ini pemain yang punya daya dorong tinggi, ya, orangnya disiplin, kuat, ya, tapi secara skill gak api temen. Ya toh, artinya ketika dia taruh di back kiri misalnya, ya, kalau dia membantu overlap misalnya, gak iso ngangkat kiwo. Ya toh, paling betul kondisi. Ya toh, tapi defense dia kuat. Di kanan, dia lebih bagus, artinya spesial dia. Situ sama Novan Setia. Novan Setiawan terlalu tua Pak ya? Ya, tua. Pemain tua? Ya, tidak pernah sama saya. Tapi saya tahu ini pemain. Ya, tapi saya belum masuk. Ya, tapi Novan masih artinya standar dibanding dengan back kiri kanannya Persib Bandung. Ya, sana ada hand yang di sini ada Rio. Ya, itu masih Edo masih ada sama ada Bule di situ. Secara per lini, secara skill pun Madura kalah. Karena gitu. Tapi jadi saya pikir secara mental si Koko Ari masih bisa diandalkan. Tapi sekali lagi bal-balan ke Ari itu menakutkan. Artinya kalau diserang
bertubi-tubi akhirnya juga akan kewalahan. Ya, nah itu dulur iki mau pembicaraan tentang final ya. Final Liga Indonesia. Kemungkinan besar Persib Bandung akan menguasai pertandingan itu. Tapi ojo kuatir, iki bal-balan iki bunder. Aku sih eling Abad Hakim biyen niku nek ngekeki motivasi iku eling aku. Karena tahu awake dhewe sak tim ya to. Ojo kuatir. Ya, apa meneh pelatihne Madura iki lokal. Iya to. Liyane mung asing kabeh dikalah sampe dhek. Ya, saiki dhek mek ngomong ngene tok, aku Abad Hakim. Ojo kuatir. Nek mungsune ngegolno siji, awake dhewe loro. Nek mungsune ngegolno loro, awake iki kudu telu. Pokok iku carane menang wis cukup iku tok. Wis aja kuwatir. Wis gade. Nek mungsune ngegolno siji, awake dhewe loro. Nek mungsune loro, kene telu. Betul Mas. Tapi ada masalah Mas, dan menangani tim paling susah dilatih Abad Hakim itu PWI Mas. Apa? Tangi isu kan. Instruksinya juga gitu. Tenang, lawan kita 2 kita cetak 3. Pokoknya kita menang. Tapi ya tangi isu latihan gitu. Saat itu ngomong apa PWI seiling aku kan. Ngelatih wartawan susah jadi gampang. Iya. Nangis sih. Gampang nangis wong turu ini bengi jam 2 jam 3. Bener. Sik padha dhisik padha ngono aja iso. Jadi sing melihat podcast ini kalau melihat David Da Silva yang melihat Abad Hakim muda ya Mas. Hanya enggak gundul ya Mas. Nah, ini. Gondrong aja Tandemnya sama Samsul. Dia akan pakai tandem salah satu tandem terbaik di Persebaya ya Mas ya. Dan ojo lali Madura iki leg pertama main nang Bandung. Setelah itu dia akan menjadi tamu. Nah, jadi tuan rumah. Menjadi tuan rumah. Nah, ini menurut saya peluang juga. Makanya bal-balan ini gak iso diprediksi ya toh. Kadang bleset ya. Nah, ayo didelok bareng-bareng tanggal 26 sampai tanggal 31 Mei ya. Dulur. Oke, saiki awake dhewe ngomong liya ae. Wis cukup iku mau wis Liga 1. Ngomong apa iki Pak enake, Pak? Saiki ngomong tentang tim nasional. Oke. Yang lagi menghadapi Irak dan juga Filipina. Iya. Filipina dulu. Irak dulu tanggal 26. Tanggal 6 Juni. Tanggal 6 Juni terus Filipina tanggal 11 Juni. Nah, Pak Sidik, ya apa? Wingi Sintayong wis oret-oret tak delok iki wingi oret ono sing dicoret, ono sing dianu. Nah, ono sing seneng, ono sing gak seneng karena gak mlebu tim. Nah, iki ya apa menurut sampean? Karena di era Sintayong ini kan semua pemain antusias bergabung dengan atmosfer sepak bola timnas Indonesia yang sangat luar biasa ya. Dan Irak kan juga memberikan tanda kutip dendam, walaupun Gus Dur bilangnya dendam, mboten. Tapi dieling-eling. Ini Irak itu masih dieling-eling. Dieling-eling karena apa? Sing nyingkirna terakhir gak bisa lolos ke Olimpiade secara langsung di perebutan 34 di Piala Asia U23 Mas ya. Dan Irak juga punya catatan baik di Indonesia. Irak juara Asia ketika Piala Asia di Indonesia. Dan kemarin pertama kali Irak menggelar pertandingan internasional ya lawan Indonesia Mas. Dan ternyata orang Indonesia itu baik-baik Mas. Memberi kemenangan 5-1 kan seneng kan Irak. Oh iya. Ini kaki. Mau saya gede nyeneng aku. Berarti apa? Menang Indonesia. Gantian Mas. Karena Irak sudah lolos Mas. Ya. Irak termasuk plot 1 loh Mas. Indonesia itu plot 4. Plot 4 is dari Abad Hakim. Terkenal. Kan sopo iki? Gak top. Nah, 4 lah Mas grupnya sama Brunei. Jam sapa begitu sik main gaple. Ayo cupitan. Apa iku jenenge jepitan yo. Sapa? Alah Bang Sen musuh gak kenal. Gutir. Nah, Irak kan sudah pasti lolos Mas. Psikologisnya itu Irak sudah pasti lolos. Kok kon dolen nang ngene ngampel ae Irak. Itu kabarnya Irak pakai pemain lapis kedua. Ya harapannya seperti itu Mas, seperti kue lapis-lapis makin bawah gak apa-apa Mas. Ya. Harapannya kan kita bisa pesta karena dengan mengalahkan Irak kita lolos ke kualifikasi 3. Kita pasti lolos ke Piala Asia Pak. Ya.
satu hal yang biasanya wong angel yen gak tuan rumah gak lolos. Iya. Kecuali Gule Widodo sing giring-giring ya. Ternyata jalan itu sangat besar 2 kali pertandingan di kandang. Kalau zaman Persebaya nggak tahu kalah, karena sekretaris tim Pak Jamil ya, menang tok ya di kandang. Nek kalah kisru. Jadi harapannya kita 2 kali menang. Secara persiapan juga awal sudah dilakukan. Kemudian beberapa pemain yang ada di luar negeri sudah menyatakan siap bergabung. Terakhir disebutkan kiper yang Martin Paes, Mas. Dan bagusnya suasana tetap kondusif walaupun si Hernando terutama, tapi dia tidak amat marah, tidak benci, enggak, dia malah berharap Paes datang, dia akan belajar pada Paes. Kemudian Orat Mangun ya, striker. Dulu kita tanya Orat Mangun kan pencipta lagu, enggak ada Orat Mangun. Nah, ini kan ternyata pemain bal ya. Yang bikin gol kemarin itu? Ya. Sidoarjo iku ono Orat Sapi. Bakso gitu. Nah, kalau saya secara teknis dan non teknis sendiri sangat siap. Apalagi tiket 1 juta lu diborong tak lu manisan. Yang jadi rame itu kan bukan pertandingan tiketnya, Pak. Dulu timnas orang datang GBK wis males, Pak. Kalah kecuali zamannya Bataki. Pernah juara SEA Games walaupun seminggu sebelum SEA Games cedera. Betul. Ini suasana sangat bagus, Mas. Irak akan menghadapi tekanan seperti yang dirasakan Indonesia ketika bermain di Baghdad. Stadion Senayan akan penuh, didol pun dituku, Pak. Kan sugih Pak Indonesia. Tiket yang biasanya ratusan ribu ini 1 juta, total 500, dan itu bisa melonjak, bisa menjadi 5 juta. Habis karena apa? Itu sudah Pak? Sudah. Sudah, Pak. Kena tiket war. Iku. Nah, yang menarik di line up timnas hari ini 2 penyerang yang biasanya dipakai sama Sintayong enggak dipanggil, Mas? Ya. Dimas Derajat. Ya. Karena siapa itu tuh? Dimas Derajat. Dimas Derajat. Sama? Bukan, biasanya kan dua Sananta dan Robi Tarak. Ya, oke. Diganti. jadi dicoret. Ya. Dimas Derajat yang bermain. Dimas Derajat mungkin juga dekat dengan Jamil atau karena ayahnya kan dulu kan orang Jawa Timur. Almarhum Sulkan ya. Dan menarik juga tim yang dibelanya degradasi tapi penyerang nasional. Nah, itu. Iku gak titipan ta iku. Titipannya mungkin titipan sing kuwasa, Mas. Oh iya, ini bener Pak, titipan sing kuwasa, Mas. Aku sedih mungkin paketnya kilat. Jadi larang paketnya kilat ya. Tapi memang Dimas Derajat ketika bermain di tim nasional dia di klub berbeda. Ketika di timnas jarine wong-wong, aku melu timnas tembak tabrak katanya gitu. Inilah semangat, apalagi Dimas Derajat juga menjadi anggota TNI ya. Itu kan akan nasionalisme. Betul. Mungkin pernah merasakan seperti itu. Kalau Ade belum tahu, Mas. Ya, Ade legendnya bukan pemain bola, numpak legend sepeda motor ya. Tadi harapannya lolos, Mas, kalau saya. Oke. Karena apapun hasilnya banyak jalan loh, Mas. Iya. Dengan salah satu adalah ketika Vietnam sudah kalah ya. Dia sama Filipina nggak bisa menang itu, Pak. Iya. Sudah selesai. Jadi Vietnam harus menang semua, sudah kita ngambil kemenangan dari satu dari dari 2. Yang dibutuhkan berapa nilai untuk supaya lolos ke 4 ya? Enggak, itu cuma satu. Asal jangan kalah ya. Asal jangan kalah. Tapi itu pun ketika kalah masih dipengaruhi dengan pertandingan lain nggak? Ya Filipina, Vietnam. Yang ada loloskan jadi. Ya. Mangkano Vietnam sekarang ini genting-genting dulu awake dhewe. Sampai sing jenenge jadwal pertandingan itu. Ya. Kita mau mengajukan usul main sore. Main sore. Tapi marah si Vietnam. Lah apa main sore? Kok gak main bengi ae? Wong biasa main bengi. Gak ngerti deh nek main sore rasanya rada enak. Karena takut, Mas, kalau sore Indonesia hasilnya menang lawan Irak, pertandingannya dia tidak akan ada Hasil. di sini. Oh itu bareng waktunya. Harusnya bersama. Tapi PSSI mengajukan main jam 5. kalau Sore lah, main sore. sore Vietnam main jam berapa? 19. Oke. Jadi kalau menang Indonesia lawan Irak, Udah gak ada artinya dia, percuma. ada. Kayak rupanya ngerti bal-balan Indonesia Vietnam iki. Biyen Indonesia ketika pertandingan PSM lawan Persija. PSM lawan Persija, Persibaya lawan Persija. PSM lawan sapa iki ya? Main di Makassar. Matu Anging katanya orang Matu Anging. Matu Anging.
Lah kemudian ditunda beberapa menit gara-gara hujan waktu itu. Nah hujan akhirnya di Makassar juga ditunda. Tapi terus akhirnya Makassar kalah cerdik dengan Indonesia. Akhirnya Makassar selesai dulu. Persibaya setelahnya sehingga menentukan adalah hasil pertandingan di Surabaya. Benar. Timnas lawan Irak main lebih awal daripada Vietnam. Apa nggak merugikan Indonesia? Enggak, itu jadi Indonesia mengajukan. Tapi belum final, masih. Tapi sekarang finalnya 19.30 sudah main malam. Berarti kan fair toh. Ini kan ada kepentingan disetujui sama FIFA. Oke. Minimal udah mengganggu konsentrasi orang Vietnam. Ya. Tapi ini juga bisa menjadi perang Cywar. Menurut saya juga menarik. Bal-balan ini kan Cywar percuma, ya toh. Nah dulu masih ada, sekarang tak dulu ya adem ayem. Liga Inggris juga gak ono juga wis gak sepiro dulu Cywar. Jadi itu adalah salah satu strategi supaya pelatih ini kon tetap melatih. Aku tak ngomong aja. Ada Mas, dulu temannya Mbak Takim. Siapa? Muharram tapi ya. Tutup itu ya Muharram. Nah, Coach Takim, sekarang soal tim nasional. Jenengan bisa melihat dari dulu sampai sekarang. Nah, kira-kira dengan adanya Sintayong ini menurut jenengan penampilannya tim nasional berubah atau tetap atau seperti apa? Saya tidak melihat materi pemainnya. Sekarang sekarang ini kan hasil. Hasil tim nasional ini sudah bisa berbicara di level yang lebih atas. Artinya alhamdulillah nanti kalau sampai kita bisa lolos ke jajaran RAP, tambah luar biasa. Orang melihatnya bahwa keberhasilan seorang pelatih atau apapun itu dia dari hasil, bukan dari hasil persiapan dan sebagainya. Ya, orang bisa ngomong, "Oh, pemain ini naturalisasi dan sebagainya." Ya toh. Sedangkan yang diharapkan Pak Eri ini kan supaya kita bisa berbicara di tingkat lebih atas. Kalau berharap dari pemain-pemain yang sudah ada sebelum-sebelumnya, kita kan tidak pernah lebih dari atas itu kan itu. Ya, dengan pemain lokal. Kenapa Sintayong bisa langsung dia meminta pemain ini dan sebagainya? Harapannya dia supaya kita lebih di atas. Ya, dan itu terbukti dengan hasil ya. Orang sekarang ini yang saya dengar dari Cak Sotik tadi tiket terus kendem gitu. Artinya orang melihat bahwa tim ini orang berharap betul sama tim ini. Ya, dan itu terbukti memang hasilnya memang api. Hasilnya api, coro mainnya api Pak Jamil. Artinya saya melihatnya teknis ya. Artinya dengan adanya beberapa pemain naturalisasi terutama Londo. Saya pikir naturalisasi dan dia sebenarnya bukan naturalisasi yang murni. Siono darah kok mereka masih ada darah, berarti mereka siono Sugono Sopeno dan ya toh buktinya itu ketika di sini dia makame baik ternyata memang ada darah Indonesia kan gitu. Begitu juga yang lain kan gitu ya. Jadi artinya bahwa tim ini saiki sudah enak. Memang cara mainnya enak, cara main bolanya enak gitu loh dibanding sebelumnya ya toh. Terus hasilnya ya toh artinya tuntutan masyarakat terhadap tim ini bisa naik lebih tinggi dengan cara instan lah istilahnya itu. Saya nggak peduli, saya sih sebagai pelatih sepak bola Indonesia mestinya dengan tim nasional berprestasi suasana aura di bawahnya itu lebih menarik kan gitu loh. Saya kemarin berharap tim kita bisa masuk Olimpiade. Ya Olimpiade berarti artinya apa? Orang akan Pak Sotin dia bilang saya ingin muncul tim nasional, guru diceluk tak kawan gitu. Kalau dulu diceluk itu ada yang nggak datang ogah-ogahan. Artinya apa? Bahwa sekarang ini masuk tim nasional itu membanggakan itu yo. Apalagi sekarang sepak bola ini bal-balan terutama ya lain dengan olahraga lain ya artinya penggemarnya banyak terus
nyocote yo akeh gitu. Ini menarik bal-balan ini. Ya, jadi itu yang membuat sepak bola ini menarik. Ya, salah satunya tadi ku apa pemain Dimas Derajat tadi ngomong artinya lu klub kain atau tim nasional ini CJ Pak Jamil. Saya juga pernah masuk jadi tim nasional. Bangga ketika membela nyanyi gini-gini gerdek beri. Artinya gitu. Biyen pahlawan itu ada Pak istilahnya kan pahlawan. Istilah pahlawan. Iku iki apa kebanggaan seorang pemain ketika top itu tim nasional. Iya betul. Iya toh. Dulu tim nasional mana? FIFA kan, FIFA kosmetik. Iya toh. Terus kan mana tim nasional itu? Kecuali kenapa pemain kita itu ketika dua tim nasional enggan mereka untuk di pemain asing misalnya. Iya toh nyebrang. Iya toh. Artinya dulu tim nasional kan pemain asing. Iya. Kalau dia bisa bermain di luar negeri itu nasional kan gitu. Akhirnya kan enggak aja Bil. Iya toh. Kita kan kadang-kadang ya mungkin kita kalah bersaing dengan pemain-pemain yang di luar negeri. Contoh kalau pemain kita punya level tinggi, yo melo luar negeri. Contoh sobo. Marcelino. Coba lihat Marcelino cara mainnya. Lebih beda sekarang. Artinya coro main, bagaimana dia passing, bagaimana dia support, bagaimana dia sweet play dan lain. Artinya dia satu yang kedua. Saya juga pernah Marcelino ini salah satu pemain yang sering saya WA. Saya awak minggu kuru, gitu. Kuru tapi di sini nggak apa-apa. Waktu saya kasih contoh Roy Chan ini kuru, betul-betul gol. Tapi awaknya keker, kayak apa? Latihan dia apa? Nge-gym. Iya Bud. Nah, artinya sampai makan ya Jonali. Iya, artinya apa? Jangan kamu harus nambah sendiri. Nambah sendiri itu artinya nge-gym supaya apa? Kon kurus tapi kamu berisi. Ya, body charge gitu. Itu salah satu modal kamu. Sekarang apalagi kamu bisa bermain di luar negeri dan itu cara latihan, coro mangane, coro istirahatin itu sangat teratur. Nah, itu bisa kamu membawa ke sini. Dan asuh nang kono. Ya, contoh yang bagus loh. Apalagi sekarang ini koni sangat didendam dan menjadi idola pemain lokal Indonesia, pemain muda lagi. Ya, sing nonton niku. Udah kok gue tambahin apa dan ada tapi jangan main ngene jangan kuras diri, jangan apa iki merasa sombong dan bintang, selalu rendah hati. Banyak orang sama. Itu yang saya sekarang pun kadang saya WA sama dia. Aku tapi saya pikir namanya ganti. Aku telepon masih. Sama Opan. Nomornya dia ganti tau, tak telepon gak gini. Enggak aku, itu kan telepon memang gak iso terus sampai telepon mana iso dari. Waktu itu bisa tahu ya. Sisok terus jauh lah. Padahal luar negeri. Sisok lu dari negeri dan orangnya baik. Ketika ada yang misalnya ada temen yang butuh ucapan ulang tahun, selamat ulang tahun itu dia mau pesen. Sekarang teknis sekarang dengan permainan one to touch sekarang ini mulai kelihatan dan mulai berani karena kepercayaan diri pada pemain asingnya itu mau kita main ini kita sehingga main ball possession itu bagus. Kemudian yang terakhir adalah build up-nya. Nah, menurut sampean ya apa itu? Justru dengan skill yang bagus Pak. Build up itu kan tidak gampang. Kalau dia tidak punya skill yang tinggi, gak gampang build up itu. Build up itu kan membangun dari bawah. Membangun dari bawah. Ketika pemain tidak punya kepercayaan diri yang bagus, tipe skill yang bagus, oleh benang takeno. Ketika apa? Orang cepat melepaskan bola itu berarti dia tidak mau menanggung risiko. Ketika saya pegang bola terus aku salah, aku jalan wong. Ketika saya belum melepaskan bola, aku aman. Nah, justru dengan build up ini yang membuat tim nasional ini lain sekarang ini. Kalau dulu gopuk kabeh Pak Jamil. Oleh bal bingung, sapa sing dikeni? Melayu kabeh kadang. Kalau sing gede. Kalau build up itu satu, support. Yang kedua, menampilkan diri untuk terima bola, memudahkan untuk temannya. Ya toh, satu. Yang kedua itu antar lini. Artinya bola dan lini kan ada lini tengah, lini belakang, lini belakang. Lini depan. Kadang-kadang pemain sing tidak punya percaya dulu main buri di press. Istilah saya ini press di atas ya itu gopuk kabel yang di depan.
ketika bola main long passing itu melawan sangat mudah mengantisipasi. Satu, kalau temannya tidak support, ya pemain depan itu nerima bola sih nguasai. Lah musuh ini nabrak tok kan gitu. Akhirnya pasti kalah bola. Satu. Yang kedua, di belakang pasti orangnya tinggi. Nah, orang kita enggak pasti kalah gitu. Dengan seringnya hilang bola, sepak bola, contoh sepak bola kayak gini aja. Sampai main 4-2 ya. Enak di sini Jogor gitu loh. Jopo. Sama ketika kita main menguasai bola, selama mungkin kita menguasai bola, pegel Pak Jamil yang main bola Rono. Ini pernah saya rasakan ketika saya bermain lawan timnas di Korea waktu itu, lawan tim Mesir waktu di 89 kalau salah itu. Tim zamannya Ruud Gullit, Van Basten. Mesir ini yang nahan 0-0 Piala Dunia. Masih ingat ya? Ya, pokoknya Mesir ada 5 pemain yang menahan Belanda 0-0 di Piala Dunia. Itu main nomor 5, mainkan timnas. Awak dewi main di Korea Selatan nih Piala Presiden. Sing pegel duduk sikil Pak Jamil. Gulu kok. Kenapa gulu? Karena bola sana masih paralel bengong. Artinya itu mereka jam segitu sudah sangat maju. Artinya main bolanya enak gitu. Tapi ya itu kan skill yang tinggi. Itu bisa bermain dari yang tadi dari kaki ke kaki itu. Dari kaki ke kaki itu kalau tidak punya skill yang bagus, kepercayaan diri yang bagus, dengan support temannya yang bergerak moves sepanjang pertandingan. Kalau ini kan enggak. Pati banget lebar. Oh, terlalu salah ya. Dengan salah itu bermain bola dengan seringnya jadi salah itu membuat kepercayaan diri berkurang dan mempengaruhi performa pasti menurun. Gak percaya diri, cantik itu sama ya gue. Dilepon koran bisa. Masa bikin jawab sih nulis gitu. Taman ditulis gue ikut ya. Ini salah satunya sekarang ini dari kaki ke kaki Pak Jamil itu ketok Jamil. Bukan yang dari kaki ke kaki. Ketika bola di tengah yang Tom Haye itu main bolanya pintar. Artinya ketika bola tetap main dari kaki tetap di sweet play terus langsung. Dan sampai lihat long passingnya mereka, iya toh, enak bisa diterima enak. Lagi ini biar zaman ini agak kebanteran, kurang, iya toh. Terus kalau penyerang misalnya crossing, iya toh, ini kadang-kadang beri gawang. Nah itu salah satunya membuat bal-balan saya ini enak Pak. Enaknya itu salah satunya itu. Artinya kita harus mencontoh. Kita tidak boleh iri. Iya toh, tidak boleh iri. Lah kon iri, dekat maju-maju bal-balannya. Supaya aku solusinya yo tiruan. Iya toh, artinya pencontoh bagaimana cara dia bermain. Iya toh, ya mungkin dari sehari-harinya bagaimana ke profesional mereka ketika dia latihan, ketika dia makan misalnya sebagainya itu tiruan. Ya kan gitu Pak. Jadi itu yang membuat kita bisa maju ojo ngilokno ae gitu. Ya ono solusi aja ngilokno. Dan fisiknya juga berat sih. Seperti Takim waktu dilatih polusin. Ya. Ada yang kabur Pak ya? Oke. Tapi cerita polusin. Ada yang kabur enggak Pak? Ketika sampean ngomong fisik, contoh ketika 89 polusin, iya toh. Ada 91. 91 itu pertandingan anu. Persiapan 89. 89 itu polusin. Kalau menurut saya yang dihajar dulu waktu itu fisiknya sama dengan Sintayong sekarang. Kenapa? Sepak bola sekarang tim yang bukan Sintayong sampai 90 menit pemain masih bugar. Sampai 120 menit. Nah, sebelumnya lihat tim nasional main 70 menit mendukung terus berbet Pak Jamil. Dengan berbet itu yang mempengaruhi skill termasuk kemarin semifinal Liga Indonesia kemarin saya lihat menit 70 wis mulai ketok. Ono sing WA aku. Loh. Borneo kok kalah? Kehabisan bensin. Aku ngomong gitu. Artinya apa? Bahwa ini memang fakta. Gitu. Tapi Indonesia ketika lawan Korea Selatan, ya itu artinya apa? Bahwa mereka secara fisik mereka siap. Sintayong datang ke sini yang pertama diajar apa? Fisik sama passing, makan. Yang diperhatikan. Sama ketika polusin pertama datang, saya pelaku sejarah ini. Jadi habis latihan Jamil, mangan ditunggu dari polusin.
Habis makan pelatih gue bejer nih. Mangan daging karo susu, kudu dipangan. Artinya apa? Seimbang ketika latihan berat harus seimbang dengan pemasukan. Nah, kebiasaan pemain Indonesia, ya mohon maaf dulu ya, sekarang saya ikut sapi. Kalau dulu TC di hotel, kalau paling taruhnya TC 1 bulan, 1 minggu main hotel api mangan. Tertib. Hari ke-8 ke 10, ya lu sate. Kita hotel gopo itu. Suka goreng. Iya dong. Langsung betul. Ini fakta. Ini fakta macam. Jadi memang kenapa kita fisik besok sampai akhir pertandingan. Salah satunya itu. Dan ini hampir sama, sampai ngomong itu sampai ada yang kabur kan. Itu benar itu. Kita latihan polusin itu Pak Jamil di Australia. Polusin waktu itu umurnya kalau nggak salah hampir 70, hampir 60-70 lah. Itu latihan cross country. Ngarep dewe Pak Jamil. Ngarep dewe Pak Jamil. Ngerti. Umurnya suwe. Artinya satu dia memberikan contoh. Yang kedua, mestinya kita harus tahu diri kan. Tuh kamu sih kuat mau aku enggak kuat. Nah, gitu loh. Nah, saya ngomong begini ada pemain, aku enggak sebut nama, pemain striker mari nang buri ngarepe biasanya kan mau langsung kan 24 orang ya. Itu striker ini melayu ngarepe kiper. Kan enggak boleh loh. Kiper kan wajar kan. Kalau disuruh muter lapangan misalnya 5 kali, kita dapat 6-7 kali, kiper dapat lurus terus enggak apa-apa. Itu ngarepe kiper. Mulai TC dicoret ajarin. Artinya apa? Bahwa mereka fisik enggak kuat. Polusi sudah ngitung. Kita juara dapat emas penalti berapa kali? 3 kali. Adu penalti. Di Filipina. Final. Ya. Polusi sudah ngitung bahwa secara skill Indonesia tidak lebih baik dari Thailand, tidak lebih baik dari Singapura sama Malaysia waktu itu. Dengan kuat ini Pak Jamil. Apa aku goblok tapi aku kuat kan. Artinya apa? Menang dia duber. Iya menang penalti kan. Penalti loh, menang penalti. Iya loh. Lawan Thailand ya. Nah, ini penalti ya. Penalti dapat apa? Adu penalti. Tapi fisik di era Sintayong terlihat Pak ya. Terlihat. Artinya bahwa memang itu Tayon juga tahu bahwa ini salah satu kelemahan dan ini sangat mendukung untuk dia punya skema. Iya. Mainku Koyong ini. Dan cirinya Korea sendiri kan. Korea kan Forest main kuat dari menangkan otot juga kan. Otot tapi teknik. Nah, itu terbukti. Nah, coach, ini pertanyaan sebenarnya banyak orang yang ingin bertanya. Pelatih dunia manapun ketika masuk Indonesia harusnya mereka sudah siap. Indonesia harus sudah siap dengan skema pelatih ini. Dan kepelatihan itu harus menurun ke klub kan. Yes. Kalau misalnya kemudian Sintayong masuk melatih visi dan sebagainya, klub itu ngapain? Yes, ya gini. Ini salah satu yang tidak sinkron antara klub dengan timnas. Ya. Dan sampai sekarang pun Sintayong tidak pernah mengagendakan mungkin bertemu dengan pelatih-pelatih klub. Oke. Ya, itu mestinya artinya gini loh. Hubungan antara klub dengan timnas dengan pelatih itu harus baik. Karena apa? Ono timnasnya mergono klub dan pemainmu dari ini kok. Kecuali kan pemain luar negeri kabeh. Artinya minimal ya istilahnya itu ya kalau nuwun ya istilahnya ya adab itu ya itu kan itu baik kan gitu. Enggak rela kok menurutku. Ketika hubungan baik ini klub misalnya pemain dipanggil tim nasional. Contoh U23 hampir gak dikasih kan? Sempat ada yang menolak. Ya, artinya kan hubungan gak baik. Tapi kalau misalnya baik, diceluk seneng Pak. Iya tuh. Tapi mereka ya ono adab itu kan gitu. Nah itu gak tahu itu urusan sing dukur-dukur kan. Nah, tapi mestinya itu harus mendukung. Ya pelatih ini mestinya yo sing anu lah artinya ojo merasa jumowo aku ini. Itu urusanku itu. Nah, itu mestinya ada sing ngandani lah sajane. Enggak, orang sing ngandani. Dia kan gak ngerti karakter atau orang Indonesia. Nah, selama ini jenengan ketika di klub di Persebaya maupun sekarang di Persib, apakah latihan itu sama kayak yang dilakukan sendiri fisiknya? Lain ladang, lain orang, lain kumis. Oke. Jadi setiap pelatih mempunyai karakter dan mempersiapkan limit di sini sendiri. Tergantung kebutuhan. Artinya ini terutama di fisik ya, Coach? Di fisik kadang-kadang kelemahan orang Indonesia ketika dilatih pelatih lokal dan pelatih beda. Oke. Ya, kalau asing program is program. Indonesia itu kadang sok sakno. Misal suruh lari putar lapangan 10 kali misalnya. Ya toh. Asing
pelatih asing terus dulu. Kayaknya nggak ada pelatih sana itu kan bisa ya ada toleransi toleransi salah itu salah satunya Pak, dan itu tidak boleh mestinya, itu kan kebutuhan pemain juga kan dan pemain pun mestinya harus tahu pemainnya dewe gak disiplin apa bedanya pelatih luar negeri dengan pelatih lokal, kan mestinya sama aja kebutuhannya siapa, bukan untuk pelatih untuk dia dan tim sebenarnya. Kalau kamu dan di kontra mahal itu menjadi kebutuhan kamu dan itu sangat bagus, artinya ojo ngomong teknik tinggi, ojo ngomong teknik tinggi, tapi kalau punya biji yang bagus. Ya, saya mengistilahkan otak, mental dan otot. Otak itu pinter, mental ya bertanding. Ini otot ini dari latihan. Nah, ketika tiga ini tidak bisa diputus-putus, otak pinter otak pinter tapi mentalnya elek bisa kena sulap. Otaknya pinter, mentalnya api, ototnya elek, ya bisa cedera. Nah, ini salah satunya itu harus sama, harus jalan. Ya, jadi saya pernah melihat itu pelatih lokal. Nek di fisik misalnya putar lapangan 10 kali. Pertama 10, penuh. Susah separuh. Bat nyamuk. Dan saya mental orang kita. Dan bukan hanya itu Pak Jer. Ono maneh kok tahun das. Iya apa? Ya itu mungkin 10 cuma. Persik di musim ini sempat buruk Bang ya. Naik-naik ketika saya ditanya yang pelatih yang bagus bukan pelatih asal Argentina. Karena di situ ada Batakim. Ketika pertandingan solawatannya kuat. Nah, itulah yang bikin Persik kalaupun orang bercanda mau ke Champions Series bisa Mas ya. Tapi karena apa? Ya biar pemirsa yang mikir sendiri ya Mas ya. Nah, memang repot pemain itu kadang kesadaran anunya masih kurang. Nah, ini menjadi PR menurut saya. Menjadi PR dari bukan hanya pelatih, PSSI juga harus memikirkan bagaimana mental pemain ini bisa kalau pemainnya Piala Dunia kita tampil ya berarti liganya harus mental pemainnya harus dirubah. Ojo tuku pentol ae ya dhewe iki tau moro-moro dijaluki pentol. Mari latihan jaluk pentol ya apa. Nah, itu yang menjadi yang nah saiki sih Pak Alif iki soal tim nasional. Sampeyan kan cedak ambek supporter, Nah, dengan adanya apa itu iki pro kontra. Yang tadi itu tiketing menjadi mahal. Nah, menurut sampean iki memang harus seperti itu atau ya apa pikiran wartawan milenial ini? Kalau kita mengaca di Persebaya dulu, waktu Pak Takim dan Coach Adi, itu kan sempat ada kenaikan tiket juga yang diprotes oleh teman-teman bonek. Tapi ternyata tetap full. Nah, itu terjadi karena orang-orang lagi pengen dukung banget timnas Pak Jamil. Karena itu tadi Coach Hakim bilang permainannya bagus dan lain sebagainya. Tapi akhirnya banyak orang-orang FOMO kalau orang sekarang. Apa itu? Fear of missing out atau takut ketinggalan. Takut ketinggalan nonton yang lapangan, di foto, story, bener Pak. Nah itu kan sekarang anak milenial gitu semua. Pengguna Instagram, TikTok, bener Pak. Dan kebanyakan yang punya duit, jadi meskipun tiketnya berapa dibeli. Nah kemarin yang kontranya adalah nanti di lapangan teriakan supporter kayak bonek yang dulu akan hilang atau minimal volumenya hilang Pak. Nah itu yang ditakutkan oleh para supporter. Tuh, kalau menurut saya sih kenaikan harga tiket itu wajar, apalagi kalau di pertandingan yang resmi. Iya kan Mas? Misalnya kalau lawan Tanzania, habis ini kita lawan Tanzania Mas? Iya, dicoba. Tanzania. Lawan Tanzania sebelum ini ya. Itu harusnya tiketnya murah aja karena butuh pemanasan. Yang mana nih yang murah itu yang Piala Tanzania. Nanti yang lawan Irak dan Filipina agak mahal, Bapak itu larang-larang. OMK belum menyesuaikan. Itu bagian strategi juga. Sintayong pasti sebelum pertandingan pasti kan dicoba. Iya, pasti. Mainnya pasti nggak akan bagus dicoba itu. Oh gitu ya. Sampai media Malaysia bilang tirulah Indonesia ketika dicoba bermain jelek kalah, tapi ketika pertandingan resmi main. Beda dengan tim kita Malaysia. Uji coba bagus, ketika kompetisi resmi pertandingan internasional kalah. Mungkin saya bisa tambah Mas Alif. Boleh Bos,
tiket mahal itu karena zaman ikut Aji masih banyak nonton. Satu jangan lupa prestasi. Yes. Satu prestasi yang kedua, cara main dia enak ditonton. Ya, berapapun harganya, tapi ketika mereka dia senang, jangankan main jam 2 jam 1. Ya, sekarang ini kan enggak ada yang nonton. Karena apa? Satu tidak berprestasi. Yang kedua mainnya gak enak. Itu pasti orang males Pak Jamil. Ya itu artinya ketika zaman itu kan cuma mau mainnya enak, zaman Rukawa itu main bolanya enak. Masuk muda gelem teko tetep. Ya mergo prestasi. Nah, kalau prestasinya bagus kan itu salah apa nih? Karena prestasinya bagus ya. Iya. Berapapun dinaikkan, ya toh. Ya tentunya tidak tidak langsung melonjak. Orang kan dia tetap nonton karena dia itu mereka adalah persebaya kan gitu. Ya. Orang yang sudah fanatik dalam bal-balan biasa nonton ribut dengan nonton TV lain. Itu saya rasakan sendiri itu. Ketika terus kontrol, suasana emosionalnya itu lain. Ya, mereka salah satunya tadi untuk jangan ketinggalan sticky dan sebagainya. Dan itu bangga, senang. Nah, kebalikannya sekarang ini bagi pemain, kebanggaan seorang pemain ketika dipasang di teluk Wongake Stadion penuh. Dan itu senang pemain akan memberikan 100% memberikan skill iku wae istilahnya juga. Wae nanda iki. Kremo. Kalau misalnya tim nasional sekarang ini mahal di teluk, ya baru ke prestasi. Kalau nggak prestasi, nggak ada yang nonton. Saya yakin saya itu. Wajar. Ya wajar. Saya setuju Mas Adi ketika uji coba ya juara itu. Ya buaya penonton kualitas jangan aja jemumpung lah. Tapi coach kalau kita bicara prestasi coach, banyak komentator yang bilang sebenarnya Sintayong itu tidak terlalu berprestasi. Belum ada piala yang dipersembahkan. Ya. Bahkan AFF pun belum pernah. Nah, sebagai pelatih dan pemain lihat itu gimana? Ya memang. Yang komentar kan mantan pelatih timnas. Ya. Mantan pemain timnas. Ya. Nah itu gimana Gus? Kalau hitung-hitungan prestasi piala, podo karena pelatih lokal sama juga pernah CFF juga sama nggak sampai juara kan itu, ya kan sama juga pernah Rahman juga pernah sama ini juga podo itu. Tapi yang juara kalau orang menghitungnya dari piala yang diraih itu memang belum prestasi gitu. Tapi merubah skema, merubah cara pandang orang senang bola sekarang ini lain memang. Ya, satu itu kan tidak lepas dari media. Ya, media juga yang membesarkan Sintayong. Nggak ada orang yang mestinya harus ada seimbang. Seperti kalau saya lihat di YouTube seperti Towel, tahu apa? Tommy. Itu sebenarnya harus seimbang. Justru sekarang ini yang begitu malah diserang sama netizen. Kan nggak boleh begitu tuh. Kalau dia ngomongnya teknis, Towel itu ngomongnya teknis. Iya toh. Faktanya memang iya kok. Kalau dari segi trofi lah memang gitu loh. Tapi dari itu kan mesti harus seimbang, mereka harus tahu gini. Supaya apa? Mereka tidak jumowo, tidak merasa harus ada yang kontrol gitu loh. Istilahnya kalau dari pemerintah itu kudu oposisi. Karena oposisi ya wis berhasil. Kita ingat dulu Surabaya itu ada namanya Ping-an. Ya. Itu setiap pasti kritik yang keluar. Tapi kritiknya dia teknis. Dan itu membangun. Kritik membangun. Ya minimal buat kita introspeksi gitu. Jangan sampai kita koyo sempurna kan. Itu kedono ngomong itu. Pada hari ini sama juga kalau kita wong sama santri koyo sia-sia ada sing hilang. Nah itu kayak seperti itu enggak ada keseimbangan gitu. Selalu. Berarti kritiknya Towel, Fahri Husaini dan Ajas Asmara benar-benar juga. Ada benernya. Kita bisa sebut istilahnya. Jangan terlalu idealis. Ya, karena terlalu idealis. Indonesia idealis tak payu. Jangan terlalu jumawa juga. Ada benernya walaupun juga ada salahnya. Ya, gitu loh. Harus mengikuti paling tidak keseimbangan itu. Kalau kamu misalnya mengkritik, ya teman artinya berkritik, tapi kayak solusi ojo ngilono gitu. Nah, solusinya seperti apa? Dodonan ngono. Orangnya ini. Kalau misalnya kamu kritik tapi kamu sendiri nggak punya prestasi terus tidak punya solusi, yo kabeh wong bisa ngomong banyak orang pinter setelah pertandingan. Yo, ngomong sak guru nih. Iso tak kon kebeli. Kenapa gak iki diganti kan? Wah, wong pinter setelah pertandingan. Iya loh.
Iya, Betul Pak. Dan ketika Anjas Asmara kan bilang di daerah Sintayong tidak pernah melahirkan striker yang top. Babang nggak striker iso Pak ya. Spanyol mungkin 2008 juara. Yang penting kan dia bermainnya benar dan Babang kan ngalahin gawang. Betul. Bukan kayak air mancur. Ya, air mancur gini ya. Bal-balan kok air mancur ya. Bal-balan rawon itu. Gawang. Ini kayak Abang Mustaqim ngajari kita dulu wartawan, Mas. Ayo. Bal-balan itu menuju gawang. Betul, Mas. Oh, bal-balan kok air mancur ya ini. Oke. Iki saiki ngomong soal yo. Jadi sekarang meskipun kompetisi selesai, nah tapi persiapan klub-klub iki tak delok wis mulai gemrungsung ya toh. Gemrungsung. Nah, termasuk Persibaya. Dan juga Persik Kediri. Ya, tapi saiki Persibaya wis mulai noto-noto awake. Iki mau aku krungu ana 3 pemain asing wis direkrut sampai Persibaya. Salah satunya adalah justru pemainnya yang Persik. Apa iku jenenge, Pak? Flavio. Iku pemain teko ndi, Pak? Portugal. Oh, Portugal. Nah, terus sampai konco ya jarene, gowo konco ya jarene. Itu mungkin saya nggak tahu kali. Tapi yang bukan dari Persik toh. Bukan. Dia datangkan dari temannya waktu di timnas U19 Portugal. Oke. Ya mungkin referensinya dia. Rekomendasinya dia itu kalau mau ambil ya ini ambilin kan itu. Iku posisi striker yang dari Persik. Sebenarnya dia posisinya itu wing. Artinya bukan striker murni. Kalau striker murni ya Da Silva. Artinya seorang striker itu bisa kontrol bola, bisa nunggu, bisa itu striker. Tapi kalau bisa lari aja itu biasa artinya bukan striker murni. Mungkin dia second line. Tapi naik kualitas ini teknik dan skill orang melihatnya sekarang kan dari dia bikin gol. Striker itu apa sih tugas striker? Ngegolno. Nah, dia ngegolno akeh. Istilahnya orang di goal getter. Di barikan 3 dia harus ya dia memang mumpuni dari 23 gol. 23 gol. Tapi sebenarnya kalau menurut saya dia bukan striker murni. Ya dia sebenarnya hampir sama dengan Bruno. Oh, Main pinggir berarti. Iya, agak di pinggir karena dia lari main bolanya. Kalau striker kan enggak, dia David Silva. jarang. Ya, David Silva kan penempatan posisinya kapan dia mesti lari, kapan dia pasti tahan bola, timingnya. nunggu saya mesti harus screening bola, nunggu teman saya dulu yang muncul dan sebagainya. Kalau dia enggak ada lari. Tapi dia memang sering ngegol. Lah ya berarti butuh pengumpan deh. Butuh pengumpan ya. Sebenarnya dia juga pengumpan sebenarnya. Cuman dia finishingnya bagus. Oke. Finishingnya bagus. Tapi sekali lagi jangan lupa, sepak bola itu tergantung temannya juga. Iya. Ya. Anda ingat Marugawa? Hebat untuk Persibaya. Di luar juga berbet. Di PSIS berbet. Anda ingat strikernya Persik Kediri yang gundul main di luar itu ya nggak bagus. Ya, yang sebelumnya. Ya, mudah-mudahan dia bagus di sini. Kan gitu. Artinya orang melihat kadang-kadang itu ya sekali lagi main bola itu bukan 1-2 orang kan gitu. Cocok main nih. Cocok suasananya. Cocok taktiknya. Ya, kan pengaruh. Contoh saya ke jauh sekarang siapa sih yang dipinjamkan Persibaya ke Persik? Valente. Kan dia tidak suasana merasa enak gitu. Tapi lu Kediri luar biasa dia main. Ngose artinya apa? Bahwa berarti dia kan nyaman main di sini. Satu nyaman. Kan suasana itu. Kalau suasana enak main bola kan apapun enak. Nah, itu kan butuh dukungan teman-teman juga. Ya mudah-mudahan Flavio bisa bermain bagus di situ. Nah, tapi kalau di Persibaya tadi coach bilang ada Bruno yang setipe. Iya. Apakah nanti Bruno bisa mensupport Flavio nih, coach? Bruno itu kan dia spesial kiri di kiri. Dia main sayap tapi dia kan inside ke dalam, dia cappingnya ke dalam, dia Cut inside. Bruno ini bukan tipe-tipe sayap yang pengumpan. Oke. Mana saya ketika main sama Persik Kediri, wis pakai habis rodeo wong ini, iki gak lebal mati kan. Pak arahkan dia ke kiri. Enggak mungkin dia kan kirinya enggak bagus kalau kirinya kan gitu. Ya artinya dia enggak berfungsi. Kemungkinan dia ini di kanan. Jadi kan bisa di striker juga. Tergantung nanti siapa. Ada striker lagi atau enggak? Apakah dia tahu di striker? Ya kan? Kalau misalnya
ambil Flavio untuk striker, berarti kan butuh sayap kanan, berarti bek kanan kan juga tidak ada. Nah itu apakah asing? Dan kalau saya dengar nanti ada 8 pemain asing liga depan ini. 8 pemain asing, 6 main, 2 back. Kayak Liga 3 berarti Pak ya. Yes, saya dengar waliane. Liga 3 kan 7 pemain senior, 5 main. Oh, oke, ya kayak gitu nanti. Kalau tapi belum keputusan. Isunya seperti itu, rumornya seperti itu. 8. Liga Italia. Yes, kayak gitu. Yes. Asia 1. Ya, Asia nggak ada. Lebihnya bebas. Mau Amerika mau Eropa. Wah, peluang ini pemain lokal ini betul-betul harus betul kualitas. Kualitas. Ya main dengan ada pemain asing ini memang kita tidak akan lebih sulit lagi untuk menentukan striker misalnya. Karena pemain asing itu pasti yang jelas pasti. Pelatih pasti cari striker murni. Pasti, Pak. Karena apa? Pelatih tidak mau menanggung risiko. Karena bisa memenangkan pertandingan itu striker. Pemain belakang bagus dengan bagus tapi kasih ngegolnya ya apa? Ya, dari mana striker? Nah, makanya kita jarang sekali menelurkan sekarang striker baru di timnas. Ya, karena sekarang sampai sekarang yang ada sampai sekarang Sananta. Caraka. Siapa lagi? Dimas Derajat artinya sudah menurun. Satu dia habis operasi lutut kan. Artinya orang habis operasi lutut itu sudah tidak akan 100% lagi. Orang sekarang ini mesti ini pengalaman rupanya pengalaman pribadi kayaknya begitu. Artinya orang ketikanya udah nggak mungkin lah pasti. Artinya tinggal sia-sia saja. Nah itu yang sekarang kita ini kesulitan menelurkan pemain lokal. Terutama striker. Kita punya butuh striker memang seperti Sananta. Caraka itu bukan nggak istimewa. Nggak istimewa. Artinya treble kurang lebih yo to siji karo zamane biyen dhewe ngono set wasit cadangan tak lewati. Iya to. Rosak ngono lho ya. Rosak. Nek perlu sak gampang-gampang dilewati. Itu apa meneh kok baru sampe ini. Wah, zamanku baru gede-gede ini aku gak nyimpak kan nek suket gitu. Iya. Ngawang makin garis tak lewati kabeh. Hakim cadangan tak lewati kabeh. Gak perlu VO2 mic piro, gak perlu. VO2 mic. Foto gitu. Berarti memang problem Pak ya? Problem. Dan sekarang ini mestinya pemain Pak Jamil. Iya, tahu diri mestinya. Harus tahu diri. Dari segi prestasi mesti harus lebih dari zaman saya. Ya toh. Sekarang pelatih luar negeri. Yo toh. Pelatih dari klub pun bersertifikat. Zaman dia soalnya sertifikat. Metok D, Pak. Artinya itu ada dari segi itu tuh. Mesti kita harus lebih baik daripada kita sebenarnya. Nah, itu terus pemain-pemain saya sekarang memang apalagi sekarang ada akademi, ada SSB, ada dicelok kasmuri lagi. Ya, itu kalau hitungannya itu loh, apa hitungannya dari segi fasilitas. Fasilitas Pak Jamil. Sekarang jauh lebih dari segi seleri. Waduh luar biasa Pak Jamil. Ya, zaman ini gak ada bayaran Pak Jamil. Enggak ada. Sekarang ini mestinya pemain ini sangat bodoh ketika dia sudah dari klub dan tidak berprestasi. Waduh, salah itu. Salah. Dan mestinya pemain yang ada di benak dia ketika dia sudah mau mengambil keputusan di luar sepak bola. Satu, tim nasional, target tim nasional. Saya dulu pertama main pelak PNPI. Kapan aku Persebaya? Iya. Ada juga di benak 85. Ketika di Persebaya. Kapan timnas? Itu harus segitu. Harus semua pemain. Nah, iki harus pemain iku harus ngerti, dulur-dulur pemain. Nek ono pemain iku kancamu sing nambah latihan, ojo dilono, mau kemana? Tim nasional sudah penuh, Sinteyong sudah manggil pemain, mau kemana? Nah, ojo. Jadi diangkat tarik itu supaya fisiknya kuat. Fisik yang penting. Kalau begitu saya sangat setuju. Karena apa? Kalau dari segi cerita, ketika Coach Aji sebagai head coach kita lihat cerita kepada pemain-pemain bahwa saya dulu
menapak jadi pemain enggak gampang. Proses. Latihan lari sendiri ngejar katanya ngejar kereta Pak Jamil. Ngejar kereta Pak Jamil. Larinya dia itu. Zamannya Uston itu. Dia kalau cerita dulu kan. Itu saya alami sendiri Pak Jamil. Saya setiap jam 10 siang itu lari Pak Jamil. Dari Wonogiri nangoni SCT waktu itu. Setiap jam 10 siang. Nggak jaket sing ono parasit yo. Orang bilang gendeng. Iya. Itu kan ya karena apa? Mengejar prestasi. Waktu itu pasti di Persebaya, tim nasional. Ya, terus keturutan, terus kan mana dulu dari PSSI, FIFA. Oh. Kosmetik gitu. Dan artinya menjadi pemain nasional itu membutuhkan kerja keras dan harus nambah sendiri. Diibaratkan seperti les sekolah. Kalau sekolah, pintar di sekolah biasa kan sing les. Ya mesti ono les sih. Les itu nambah sendiri. Nah, itu yang saya tekankan kepada Supriyadi, pada pemain-pemain, pemain-pemain. Ojo jangan dhewe. Saya memberikan motivasi ke pemain, jadilah pemain yang luar biasa. Jangan jadi pemain biasa-biasa saja. Pan biasa saja, obyoan. Lah menjadi pemain nasional, ya kan kudu nilai lebih, latihannya lebih, pinter ya di TV, attitude-nya juga lebih. Nah, itu macamnya. Jadi pemain saya kan meskipun pemain-pemain itu termasuk di klub-klub saya juga di Persebaya dimanapun saya di Persebaya ya artinya apa supaya kamu bisa ojo biasa-biasa latihan pun nggak boleh kamu boleh temanmu malas kono ojo malas jadi kamu dewi betul. Nah Pak Cetik ini mau menarik informasi bocoran tipis-tipis sih teko Bataki mau kemungkinan slot pemain asing itu iso 8 pemain. Nah, menurut sampean iki mumpung Persibaya iki sik membedik iki, durung mungkin sik data wis ana sebagian. Nah, kira-kira sing pantes di antara yang bermain di sini yang cepet kudu disergap ambek Persibaya iku apa? Sapa wae? Masih rumor ya. Dan itu belum keputusan. Ya. Isunya begitu. Itu yang saya ikuti dari itu masih. Tapi sampai hari ini yang sudah rumor yang masuk rumor karena kan di surat kabar ya karena katanya teman kita ya kalau pas kabar kalau pasti surat pasti ya nah itu striker pinjamannya Madura yang bermain di Bayangkara Brando itu memang teknik tinggi Pak. Kemudian Jaja yang di Madura bukan Jaja Miharja Jaja Gomez itu kan memang teknik tinggi itu kemudian sayangnya juga nggak ada kabar buruk juga. Sayuri bersaudara nggak jadi karena nggak Maluku United Baya sana kemudian rival Wahyudi juga sudah nggak ada di Persibaya karena pelatih karakternya nggak cocok Baya mungkin karena nggak tahu alasannya mungkin kecapean iklan Baya itu Mas jadi dunia bisnis sepak bola sangat penting Mas orang Jawa saya selalu menekankan ono rego ono rupa kan mainmu enak bayar larang murah jaluk enak betul. Bayar murah jaluk selamat ya jangan begitu Pak ya itu jadi memang resiko bisnis Mas ya Flavio mungkin Persik punya pertimbangan sendiri kalau benar-benar dilepas karena masih rumor Mas berarti kan karakternya tidak cocok Mas karena striker yang goal getter ya bukan seperti itu. Benar apa Takim kalau saya lihat Flavio lebih banyak main minggir juga Mas. Tapi tak tahu masuk ya akurasinya bagus. Bruno ditambah solawat langsung ke gol Noikma. Itu yang membuat Persik kuat itu Mas ya. Itu yang dilembangkan orang. Kemudian Bruno Persik aja sudah hafal Mas. Ya. Itu apalagi tim lain. Sudah sangat hafal Mas. Dan dia tahun keduanya pasti diperpanjang kan Mas sampai 2 musim. Sudah hafal pelatih tahun ketiga sebenarnya. Keputus karena dia harus ke Yunani. Dan jangan dilupakan bahwa kompetisi musim depan kalau benar itu terrealisasi akan sangat kejam Mas ya. Pemain Indonesia ya kejam bagi pemain lokal. Pemain lokal. Kan biasa-biasa wae ya wis nang Liga 2 wae ya. Belum tahu nanti kalau regulasi Liga 2 juga pakai pemain asing Mas. Itu Liga 3 tambah ngeri Mas ya. Katanya malah kabarnya ada Liga 4. Bukan pemain asing Mas ya. Pemain asing. Pemain harus punya keistimewaan. Saya kalau Taki mencontohkan tentang Aji, ini tentang anak ma'ruf. Bagaimana di masa pemainnya anak ma'ruf nambahin sendiri porsinya loh Pak. Jadi bola nyari kepala, bukan
umpan seperti apa Takim melewati Buri berarti kepala malah nyari bola atau lewat aja. Nah, ini sebenarnya kesempatan bagi pemain lokal untuk lebih arif dalam arti harus bisa seperti pemain asing bagaimana nambah sendiri, bermain cerdas. Apalagi sekarang gampang belajar, kita lihat di media sosial cara bermain. Di YouTube juga banyak. Iya, cara bermainnya. Kalau saya sukanya Alonso, berarti mainnya kayak Alonso, Pak. Tapi setua efek ya. Di sepatu yang rusak juga. Samping. Sing rusak. Lapin gitu. Nah, saya ngasih sepatu setik tak bisa sepatu ini. Saya cuma nambahin mana itu. Berarti double ya. Yang apa soalnya sebelah luar ini. Kulitnya double. Kalau sebenarnya nggak mungkin rusak. Efek jahit. Makanya itu bahwa pemain itu harus punya keistimewaan. Biasa-biasa kalau saya bilang dulu, kalau sini mungkin pasar Keputaran, biasa-biasa Keputaran bengi akeh gitu ya. Sak lombro. Ya, benar. Jadi nambah itu penting Mas. Selain punya keistimewaan Mas Dik, punya karakter. Ya, pemainnya punya karakter. Karakternya mau bertarung misalnya seperti itu, nggak mau kalah, mau mainnya integritas apa ini agresif. Nah, itu sekarang ini yang dipunyai apa sih siapa ini? Saya yang agresif main bola. Nah, contoh aja ketika sama Uzbekistan, sama lihat high press di atas, agresif main di atas, kayak siapa apa? Nah, itu sekarang ini yang harus jadi pemain. Jadi pemain ketika dia jadi pemain, aku kudu gila gitu loh. Artinya cita-cita dari hari ke hari dia itu latihan bukan hanya sekedar gugur kewajiban, harus ada progres yang bagus. Itu kan pemain punya gitu semua. Timnas juara, Pak. Ya, saya seneng sama timnas. Kan gitu loh. Nah, Mas, tadi kalau kita bilang Persebaya, Mas. Persebaya kalau nggak salah ngincar Rizky Ridho juga. Iya. Membawa pulang dari Rizky Ridho ataupun Rahmat Irianto. Ya. Nah, menurut coach sebagai mantan pelatih mereka dan juga masih gimana melihat Persebaya mau menarik dua pemain ini yang sebenarnya asalnya jadi Persebaya juga. Kalau saya seperti ketika saya lagi wong Jawa, Nargo Narupo. Ya. Dengan kualitas mereka, status mereka, ya harganya nggak murah lagi. Kita Rizky Ridho dan konten Rizky Ridho pertama dia dipanggil dari internal, kemudian U20 masuk Persebaya pasti barangnya belum mahal. Ketika dilatih Coach Aji semakin naik, pindah ke Persija dengan harga yang berlipat-lipat. Nah, kabar terakhir yang saya terima, dia pilihannya antara dua. Dia bermain di luar negeri atau kembali ke Persebaya. Lah kalau kembali ke Persebaya resikonya Persebaya ada dana untuk Rizky Ridho atau enggak, karena ada pesaing lagi yang sudah mulai terdengar kabarnya, Persib Bandung. Karena dengan kualitas Rizky Ridho walaupun dia bermain di timnas dan di klub berbeda juga, Pak. Tapi ada faktor lain yang saya dengar bahwa dia memang tidak cocok dengan salah satu pemain senior yang ada di sekitar dia, maksudnya ketika bermain dia nggak cocok. Ya, dia bisa balik ke Persebaya, tapi yaitu harganya harus sesuai. Sedangkan Rahmat Irianto sudah sangat berat kalau saya. Pasti dia akan bermain di Persib membuat dia tanda kutip hidupnya tenang. Tidak ada teror yang media sosial sangat berat. Kalau mau tenang konsentrasi sepak bola ya jangan bermain media sosial. Nonton TV ya enak kita nggak tahu itu. Nah, kalau jenengan coach melihat isu dua pemain ini yang akan kembali ke Persebaya. Kalau yang saya dengar dua pemain ini kontrak di Persija di Persib Bandung itu durasi yang lama 3 tahun. 3 tahun ya. Artinya ketika tim Persija atau Persib Bandung masih membutuhkan dia, ya akhirnya harganya berapa dong. Artinya kan opsinya kan dia transfer kan. Ya, satu. Yang kedua, dari segi teknis kan tergantung pelatih. Dibutuhkan nggak di situ? Mungkin pelatih itu sudah melihat kayak prestasinya kayak gaya mainnya kayak Rizky atau kayak Rian. Saya bisa cari pemain yang lain misalnya asing, nggak perlu misalnya dengan harga yang tinggi loh ya. Ya toh. Nah, lebih baik pemain asing yang mungkin yang baru dengan prestasinya seperti Ono kan misalnya kayak itu, karena artinya penting lain. Tapi alangkah indahnya memang ketika dia membela daerah sendiri kan, itu sangat bangga. Ada pride, fanatisme itu lain. Gitu. Masih aku saya orang Surabaya kan gitu. Saya kan kepingin saya sebagai pemain pernah jadi juara. Jadi pelatih kan sepingin jadi juara kan gitu. Artinya ketika mengakhiri masa sebagai pelatih itu
ono kesan yang baik kan gitu. Nah, seperti itu juga sama. Nah, cuman sekali lagi tergantung Pak Sandi tadi menergon rupo. Kalau wong rupone api itu tergantung mesti larang. Ya toh. Nah, kan mesti kembali dengan kamera kemungkinan dia tidak mau misalnya ini. Oh, ono anu kok sing lebih tinggi kok jalan gitu. Jadi yang kedua tadi Riano pasti saya tidak nyaman main di sini. Ya karena medsos itu kan artinya bukan sudah ke pribadi kan, sudah ke ini kan nggak boleh ke privat itu saya juga nggak setuju kayak gitu. Ada nyerang-nyerang. Nah, sekarang ini kadang-kadang bonek ini kadang-kadang terlalu terlalu dalam. Artinya kalau kritik permainannya aja. Jangan ke teknis gitu loh. Oh, iya. Teknis itu bukan ranahnya dia. Gitu. Artinya coba kita contoh supporter luar negeri. Gitu. Misal contoh sing arep ini sing elek-elek Everton sing arep degradasi masuk kalah apa marah degradasi tapi penontonnya memberikan support itu betul-betul 100% supaya pemain jangan down kan gitu. Kecuali pemain ini kemudian jadi pengkhianat klub, misalnya Luis Figo dari Barcelona ke Madrid. Itu sebenarnya nggak boleh, itu kan hak pemain. Kalau misalnya Madrid kalau bisa memenuhi keinginan dia misalnya. Iya toh, aku misalnya iki njaluk 10.000. Aku nek 2.000 ya opo kan gitu. Iya toh, engko jatuh kulkas opo. Artinya begitu kan itu kan kita nggak bisa menafikan. Iya. Orang anak nek loro. Iya. Artinya begitu ini kan sama-sama pentingnya kan gitu. Artinya pemain kalau ketika nyaman pemain dibayar gede, aku main juga nyaman kok kan gitu. Tapi tekanannya juga besar. Ya, itu kan memang itu resiko, itu profesional. Aku juga larang untuk prestasiku yang diberikan harus tinggi. Ojo kayak iki maine jalur larang main typo ini. Itu artinya nggak cocok lah artinya. Kalau itu kalau bisa mau mengembalikan ya oke aja, tapi kembali lagi ke masalah keuangan. Dan itu kalau saya dengar Rizky Ridho itu jangka panjang 3 tahun kan masalah. Termasuk Rian. Itu kan bertahun pertama. Iya pertama arti. Iya toh pertama. Tapi kan gaulnya kan gak rame. Nah, itu seni. Artinya ngurus sepak bola itu juga seni. Yes. Bagaimana cara merekrut, bagaimana cara kok aku nek dadi sing duwe Persibaya tak jopo abad tak gini. Karena chemistry, ono chemistry ya. Aku tak pilih kan. Pak Jamil saya tahu artinya satu sudah berpengalaman, ngerti teknis dan non teknis. Iya artinya itu akses dan dia memang orangnya gerapya itu Suwono kok binatang bunglon. Nang gitu lonjok ini. Itu perlu chemistry itu betul. Termasuk pemain pun kalau chemistry-nya enggak bagus, jangan ngomong prestasi. Iya toh, api dhewe. Ya bal-balan yo akeh. Tumbuhan ono benalu. Iya. Nah, sebelum closing Pak Jamil, kita melipir dulu ke Kediri, Pak. Jadi beliau sebagai pelatih Persik Kediri. Untuk musim depan apa yang sudah dipersiapkan oleh Persik Kediri termasuk para pemainnya? Dengan beberapa pemain yang tidak diperpanjang, tentunya termasuk pembinanya Flavio, tentunya Persik Kediri berharap prestasi ya harus lebih baik dari yang kemarin. Sudah mempersiapkan beberapa pemain termasuk pemain asing terus pemain lokal pun yang kemarin yang tidak pernah main Jamter dan sebagainya kemungkinan akan diganti. Dan sudah ada apa istilahnya itu reng-rengan misalnya. Sudah ada, tinggal nanti persiapannya ini kalau saya lihat sih kemarin itu sudah ada beberapa nama-nama yang dipertahankan yang tidak, dan itu akan ditambah lagi dengan pemain-pemain yang lebih bagus dari yang ada. Bek kanan tetap dipertahankan Arthur Irawan. Arthur udah pensiun ya Pak ya, jadi bos saja. Arthur termasuk dia ini pemegang saham. Saham Arthur. Artinya Arthur satu dia bekas pemain ya, dia ngerti dan saya pikir sangat mumpuni, lebih bagus. Ngurus bal masih ngerti bal. Iya loh, artinya yo ngerti gitu loh. Syukur-syukur urate bal itu ngerti. Urate bakso loh. Nah, itu saya itu yang dipersiapkan Persik, yang mudah-mudahan akan lebih baik. Artinya begini, kan kita bisa lihat prestasi kemarin. Posisi posisi mana sih yang kurang? Oke. Ya kan utama dan itu sudah
diagendakan bahwa kurang striker, kurang bek kanan, kurang bek kiri, kurang stopper dan sebagainya. Misalnya pemain yang dibutuhkan dia keluar, ya kita cari lebih baik, bukan Jembodo kan. Ya. Itu. Dan target dari Arthur dari manajemen kita akan ke papan atas lebih tinggi. Artinya sekarang ini harus lebih tinggi dari itu. Cocok ada sampean Pak ya. Ada sampean cocok papan atas ya. Iya, papan atas sih. Seri A. Itu seri. Asli lho ya. Ada shot. Iki Serie A. Oke, dulur. Iki mau wake ilmu sing kita serap dari Abacus Mustaqim iki luar biasa, gak main-main iki. Nekano iku waduh, angel. Indene iku durung tahun. Good Idul Fitri. Wangel dilingkari, nah kalender iku dilingkari. Ya. Sampai samono. Oke, iki mau wake ilmune mugi-mugi manfaat terutama gawe pemain ojo kuwatir. Mas yo ana 8 pemain asing nek Gusti Allah iku pancen ngridhoi. Tapi ojo kuwatir, ojo kudu latihan terus, ya toh. Iku latihan tambah lese iku mau sing penting iku mau. Oke, sampai ketemu minggu depan. Kita ketemu lagi. Salam bal-balan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.